Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Pampang dalam kondisi setengah bugil. Karena jengkel, seorang pria menghabisi tantenya di rumahnya di Kabupaten Pinrang. Dalam 1 bulan terakhir, keberadaan minyak kita sulit didapatkan. Jikapun ada, harganya mencapai Rp18.000. Kita ke informasi pertama. Sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Pampang dalam kondisi setengah bugil. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi pun melakukan pemeriksaan untuk memastikan kematian korban. Warga di Jalan Pampang 4, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Rabu siang digegerkan dengan penemuan jenazah pria mengapung di sungai dengan kondisi setengah bugil. Jasad tersebut ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan di sungai. Sejumlah nelayan dan warga setempat pun langsung mengevakuasi korban dengan cara menggiring jenazah menggunakan perahu ke pinggir sungai, kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Jenazah yang belum diketahui identitasnya itu tanpa mengenakan kaos di kepala, sementara bagian bawah ditemukan celana pendek yang tersangkut di bagian kaki. Anggota Polsek Panakukang bersama tim Inafis Polrestabes Makassar serta Bidokes Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Yang kami lihat secara langsung kasat mata tadi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tapi untuk secara ilmiah dilakukan oleh tim ahli, dalam hal ini Dokpol dan Inafis, seperti itu. Untuk sementara kami sudah menyebarkan kepada warga di sekitar Pampang untuk bisa menyebarkan kepada pihak warga. Siapa tahu ada yang kehilangan keluarga dan nanti bisa dicek di unit Dokpol. Tapi tempat posisinya seperti apa pas ditemukan? Sempat tertutup kain di kepalanya seperti apa? Posisi setengah telanjang dengan posisi pakaian atau baju di sekitar pangkal lengan. Sejauh ini belum ada warga di lokasi yang mengenali sosok jenazah pria yang diperkirakan berumur 30 tahun itu. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, pihak kepolisian dan Dokpol Forensik Polda Sumsel membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria menghabisi tantenya sendiri di rumahnya di Kabupaten Pinrang. Polisi meringkus sang keponakan beberapa jam setelah kejadian. Penyidik Polres Pinrang melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah seorang wanita di Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang pada Rabu pagi. Korban tewas dengan luka tikaman di bagian punggung. Beberapa jam kemudian polisi meringkus pelaku yang merupakan keponakan korban. Pria 29 tahun tersebut menikam tantenya dengan parang. Saat itu korban sedang sarapan bersama putrinya yang berusia 5 tahun. Tersangka dan tantenya yang berusia 45 tahun itu tinggal bertetangga. Telah diamankan satu orang pelaku yang saat ini juga sudah diamankan di Mapores, dan memang kebetulan antara korban dan juga pelaku masih ada hubungan keluarga. Kurang dari 1 kali 24 jam, alhamdulillah kita berhasil amankan pelaku. Ya, untuk motif sampai dengan saat ini kita masih dalami, dan selanjutnya apabila nanti memang telah mendapatkan hasil dari pendalaman tersebut, tentunya kita akan sampaikan kepada rekan-rekan. Pasca pembunuhan, putri korban, yaitu berinisial HZ, 5 tahun, beredar luas di media sosial. Video ini menceritakan ketika ibunya ditikam dari belakang saat sarapan pagi bersamanya. Sementara itu, penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pinrang mengungkap pembunuhan itu didasari karena pelaku merasa jengkel terhadap korban. Nantinya. Iya, dia jengkel makanya pelaku
membunuh korban tersebut. Ini kalau di laporannya memang ada perencanaan, tapi nggak tahu kapan, tapi lama. Cuman baru saat ini bisa dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang berinisial AS mengaku sakit hati terkait ucapan korban kepadanya ketika masih duduk di bangku SMP. Saat itu korban sempat mengancam untuk membunuhnya. Suardi Gata melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Dugaan adanya arogansi polisi di Kabupaten Goa saat melakukan operasi penertiban kendaraan berbuntut panjang. Petugas yang bersangkutan telah meminta maaf dan menerima sanksi. Akibat berlaku arogan terhadap pengemudi yang terjaring operasi patuh, anggota polisi Polres Goa ini harus menerima sanksi dari Divisi Propam. Petugas berpangkat Bribka itu diduga mengeluarkan kata-kata tak pantas yang membuat istri pengemudi yang tengah hamil dan anaknya mengalami trauma. Terkait kejadian tersebut, anggota yang diduga melakukan tindakan berlebihan tersebut telah melakukan permintaan maaf dan mendapat sanksi tegas. Saya nyatakan video itu benar, ya. Namun kemarin pada saat saya cerita sedikit kronologisnya, pada saat terjadinya kejadian tersebut, kedua belah pihak sebenarnya sudah saling memaafkan. Dan begitu saya mengetahui kejadian itu, saya langsung sampaikan dan saya langsung sebagai Kepala Kepolisian Resort 2 menyampaikan bahwa tindakan anggota itu salah dan saya atas nama Kepala Kepolisian Resort 2 menyampaikan permohonan maaf. Hingga saat ini, kedua belah pihak, baik korban dan pelaku, belum dipertemukan. Andi Monsardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kabupaten Pangkep terekam kamera pengawas. Pelaku menyerahkan diri ke polisi karena aksi dan wajahnya viral di media sosial. Sambil mengamati kondisi sekitar, pelaku yang menggunakan jaket hitam langsung membawa kabur kotak amal dari dalam masjid. Pelaku memanfaatkan kondisi masjid yang sepi saat beraksi. Namun aksinya tertangkap kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi sempat melakukan pengejaran, namun saat mendatangi rumahnya, tersangka telah melarikan diri. Berselang 1 hari, tersangka bernama Ica, 23 tahun, warga Kecamatan Baluci itu langsung menyerahkan diri ke polisi karena panik. Pasalnya wajahnya terekam jelas dalam video viral tersebut. Tersangka terancam pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.